Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ang amma ba'da. Anak-anakku sekalian yang solih dan solihah kelas 7 MTS Miftahul Huda yang sangat kami cintai, kami banggakan. Mudah-mudahan benar-benar menjadi anak-anak yang solih dan solihah yang membanggakan orang tua, keluarga, dan tentunya guru-guru kita semua. Amin Allahumma amin. Untuk mengawali ya bagaimana yang telah biasa kita lakukan, mari kita baca sholawat, mudah-mudahan menjadi tombok ati. Ini tombok ati lahir batin, sehat atine, sehat jasmani ini, bisa belajar, mendapat dengan senang dan mendapat ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Mari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah. Daya semangat ya. Semangat selalu dan semangat selalu. Mari. Tentunya sebelum kita beranjak ke peringkat yang sekarang ini, hanya sedikit ya, sampaikan lahir ini hanya sedikit, tapi kita memang harus selalu mengulang yang pertama. Karena untuk mengingat kembali, kemarin kita sudah belajar tentang kita kemarin sudah belajar tentang i'rab, tentang kalimah dan kalam, kemudian kalimah isim, kalam dan kalimah. Kalam adalah gini, masih ingat. Kalimah adalah gini, masih ingat. Dibagi 3, kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Setelah itu kita belajar bentar ya. Mau ketemu. Ya ginilah. Ngeten. Kita setelah belajar kalam dan kalimah, kemudian bagian kalimah. Kalimah ada 3, kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Kalimah isim karena ada tanwin, karena ada al, ada i'rab jar, dan ada huruf jar atau huruf khafat, i'rab khafat yang diwakili dengan kasroh. Itu kalimah isim. Kemudian ada kalimah huruf. Nah, kalimah isim, setiap kalimah ya, sekarang kita akan belajar tentang i'rab. Setiap kalimah pasti ada i'rabnya. Pasti ada i'rabnya. Kalimah isim diantaranya kalimah fi'il juga, tapi juga ada kalimah yang hukumnya mabni, itu istilah di ilmu nahwu seperti itu. I'rab ada 4. I'rab itu ada 4, ada i'rab rafa', ada i'rab nasab, ada i'rab khafat, dan ada i'rab jazm. Masing-masing i'rab ada tanda-tandanya. Kita mengetahui bahwa itu dibaca rafa' karena kita tahu tandanya. Kita mengetahui bahwa itu dibaca nasab juga karena ada tandanya. Begitu pula dengan i'rab khafat dan i'rab jazm. Adapun tanda yang asli, masing-masing itu ada tanda asli. Kalau biasanya anak-anak amsilat itu pakai nadzam Jawa itu rafa' dhammah, nasab fathah, jazm sukun, jar kasrah, dzikira ing Allah kang tekun. Kalau al itu diambil dari alfiah, warfa warfa bidammin wan siban fathan wajur kasron kadikrullahi amdahu yasur wajazim bitaskinin wa ghairu madukir yanugunahu ja'a khubani namir warfa bidammin wan siban fathan wajur. Terus saya ingatan kali ini itu dasar dari alfiah. Jadi Arab yang asli itu rafa itu dhammah,
Rafa dhammah, nasab fathah, jazm sukun, jar kasrah dikira ing Allah kang sukun. Kalau kita membaca Ja'a Muhammadun karena tidak ada harokatnya maka terpaksa supaya mudah dibaca di garis miring tulisan Jawa Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Yang kedua berarti ada alifnya. Ra'aitu Muhammadan. Yang ketiga ada huruf jar dibaca Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Perubahan harokat pada huruf di akhir kalimat dalam hal ini adalah Muhammadun, dari dun menjadi dan menjadi din, itu tidak asal-asal dibaca tapi ada sebabnya. Yang merubah siapa? Siapa yang menentukan perubahan itu? Yang menentukan perubahan itu adalah aturan nahwu, namanya perbedaan amil. Amil adalah kata sebelumnya yang berpengaruh, yang mempunyai pengaruh merubah kata Muhammadun. Jadi bisa Muhammadun, kenapa? Nanti pada akhirnya kita akan belajar bahwa Muhammadun itu jadi fa'il. Fa'il itu dibaca rofa. Kemudian ada ra'aitu Muhammadan menjadi maf'ul, maka dibaca nasab. Tanda nasab aslinya adalah fathah. Kemudian ada marartu bi Muhammadin menjadi din, artinya podo Muhammad. Yang pertama ya Muhammad, dua ya Muhammad, tiga ya Muhammad, hanya tarkibnya yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena perbedaan amil. Apakah amil? Amil adalah kata sebelum Muhammad. Ada ja'a berarti mewakili semua fi'il. Ja'a bisa ganti doroba, bisa ganti nasoro, bisa ganti jalasa dan lain sebagainya. Jadi setelah dia jatuh setelah fi'il, ditulis setelah fi'il namanya fa'il, harus dibaca rofa. Itu keterangan lebih lanjut. Ada marai bingung ya wes ngono iku ae. Jadi nak ja'a itu kita biasanya guru-guru kita itu menyampaikan contohnya jadi siji. Ja'a Muhammadun, nak ra'aitu Muhammadan, nak marartu bi Muhammadin. Jadi yang menjadikan din itu bukan marartu tapi bi-nya. Bi Muhammadin, bi mewakili semua huruf jar. Ja'a mewakili semua fi'il. Ra'aitu mewakili semua fi'il dan fa'il. Itu hanya wakil-wakil mawon. Jadi bisa nanti kalau kamu sudah lihai, sudah paham betul, nanti kamu bisa membuat contoh yang macam-macam. Kan ya itu. Kemudian i'rab rofa, nasab dan jazm. Oh jazm, ada jazm ya. Jazm itu contohnya yansuru itu di apa namanya ya, dibaca rofa. Yansuru dibaca rofa, setelah ada huruf jazm dibaca jazm, nama berbunyi lam yansur. Sebenarnya itu perubahan itu nanti pada kelas 2 yang membahas tentang macam-macam fi'il madhi, mudhari dan amar. Ini makanya ya ini hanya saya sampaikan sebatas mencukupi karena di situ sudah tertulis jazm, maka contohnya jazm adalah yansuru menjadi lam yansur. Jazm adalah asli tandanya yaitu sukun. Kemudian dari i'rab rofa, nasab dan jazm, rofa, nasab, khofat dan jazm itu ada yang kelihatan perubahannya, itu jelas kelihatan. Seperti yang tadi ja'a Muhammadun, ketika ada ro'a itu menjadi Muhammadan, ketika ada marartu bi menjadi Muhammadin. Tapi juga ada yang tidak kelihatan, ketoe aja ketoe. Ja'al Mustafa, ra'aitul Mustafa dan marartu bil Mustafa. Kode Mustafa tidak bisa ja'al Mustafa, ra'aitul Mustafa itu podo fathai. Jadi terus kemudian marartu bil Mustafi tidak bisa. Jadi itu sudah aturan, nanti pada akhirnya kita akan belajar bahwa itu adalah jenis isim maksur. Isim maksur itu rofa, nasab dan jar itu tetap, tapi kedudukannya podo. Al Mustafa yang pertama tetap menjadi fa'il dan menduduki tempat rofa. Yang kedua tetap menjadi maf'ul bi dan hukumnya dibaca nasab dan nasabnya disimpan. Kemudian bil Mustafa tetap dibaca jar, kedudukannya tetap majrur.
tetap majrur dan dibaca jer, itu jernya disimpan. Yang pertama yang kelihatan jengene lafdzon, disebut lafdzon. Ing dalam lafale jelas kita bisa baca berbeda, Muhammadun, Muhammad dan Muhammadin. Tapi ada yang takdiron, hanya kirone, hanya dikira-kirakan. Itu yang al-mustofa. Dengan itu ada itu loh. Tanduna fitunya kok dibaca fitunya gak fituni? Ya karena memang dia itu termasuk isim maksur dan harus selalu fathah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya fid dunya kabeh ya. Itu meskipun ad-dunya itu nanti menjadi tingkah rofa ya fid dunya, jar ya fid dunya. Nah, terus kemudian yang satunya apalagi nasab ya tetap fid dunya. Itu. Jadi ada dua hal yang di sini yang kita pelajari. Pertama, bahwa i'rab ada 4, rofa, nasab, jar, jazm. Tanda rofa dhammah, tanda nasab fathah, dan tanda khafat adalah kasrah, tanda jazm sukun. Kemudian dari 4 i'rab itu ada yang bisa kelihatan namanya lafdzon, dan ada yang tidak kelihatan perubahannya namanya takdir. Dikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Mudah-mudahan kalian termasuk anak-anak yang senang ilmu sehingga senang yang mengulang-ulang. Ya mudah-mudahan ini amin Allahumma amin, kalian termasuk orang-orang yang suka ilmu, suka belajar. Ngoten nggih dari saya, Bu minta pamit. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.